Berpidato di urutan ketiga usai Presiden Amerika Serikat dalam sidang umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto resmi menandatangani dokumen penyelesaian substansial perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA. Masih bersama kami di Market Buzz, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan nilai-nilai keadilan, termasuk adil terhadap masalah pangan bagi seluruh masyarakat dunia. Berpidato di urutan ketiga usai Presiden Amerika Serikat dalam sidang umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan. Bahkan Presiden menyebut Indonesia telah memproduksi beras dalam jumlah yang cukup tinggi di tahun ini. Di hadapan para pemimpin negara, kepala negara juga mengungkapkan bahwa Indonesia sudah mulai mengekspor beras untuk negara lain yang membutuhkan, di mana melalui ketersediaan pangan juga Indonesia siap membantu menyediakan pangan untuk rakyat Palestina. Tak lupa juga pemirsa, Presiden Prabowo menyampaikan pemerintah Indonesia terus berinvestasi dalam hal pertanian untuk menciptakan swasembada pangan. Presiden dengan tegas meyakini dalam beberapa tahun ke depan Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia. This year, Indonesia recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing rice for Palestine. We are building resilient food supply chains, strengthening farmer productivity, investing in climate-smart agriculture to ensure food security for our children and for the... Informasi berikutnya, pemirsa, Indonesia dan Uni Eropa sepakat komitmen perdagangan dalam Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA. Dalam kesepakatan, ekspor produk Indonesia ke Eropa tidak dikenakan tarif masuk alias 0%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto resmi menandatangani dokumen penyelesaian substansial perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA bersama Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maroš Šefčovič. Perjanjian dagangan Indonesia dan Uni Eropa berjalan sesuai dengan aturan internasional dan saling menguntungkan. Erlangga menegaskan dengan hadirnya IEU-CEPA, kerjasama Indonesia dan Uni Eropa dapat membuka pasar lebih luas dan meningkatkan nilai perdagangan antar kedua pihak dengan menerapkan tarif hingga 0%. Sementara bagi Uni Eropa, Indonesia dinilai sangat penting sebagai partner dagang Uni Eropa di kawasan ASEAN. Not been possible without the vision, dedication of all the stakeholders that is involved. As we look ahead for the next stage, the legal scrubbing, translation, ratification, we reaffirm the determination to bring this CEPA into force at the earliest opportunities. The target should be the 1st January 2027. The European Union and Indonesia already enjoy strong trade ties. Indonesia, the largest economy and biggest consumer market in Southeast Asia, is the EU 5th largest trading partner in the region. In 2024, our exports to Indonesia amounted to nearly 9.7 billion euros, supporting over 15,000 European SMEs and approximately 200... Kesepakatan perdagangan yang tertuang dalam IEU-CEPA mencerminkan konsistensi diplomasi ekonomi Indonesia dalam membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, peningkatan investasi, serta penguatan daya saing sektor strategis. Ya, tercatat pemirsa, nilai perdagangan Indonesia dan Uni Eropa ini mencapai 30,1 miliar dolar Amerika Serikat. Kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA menjadi tonggak penting membangun fondasi kerjasama ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Kesepakatan IU-CEPA juga sekaligus membuka akses ekspor bagi produk Indonesia ke 27 negara anggota Uni Eropa yang secara luas menghapus tarif impor. Dalam kesepakatan, sebanyak 80% ekspor Indonesia ke Uni Eropa akan menikmati tarif sebesar 0%. Komoditas unggulan seperti produk alas kaki, tekstil, garmen, minyak sawit, perikanan, serta sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik akan mendapat perlakuan preferensial yang lebih adil. Tercatat tahun 2024 total nilai perdagangan Indonesia ke Uni Eropa mencapai 30,1 miliar dolar Amerika Serikat. Ekspor Indonesia ke Uni Eropa tercatat mencapai 17,5 miliar dolar Amerika Serikat dan impor dari Uni Eropa sekitar 9,7 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan neraca perdagangan antara kedua negara menunjukkan surplus bagi Indonesia yang meningkat menjadi 4,5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024, naik dari 2,5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2023. Melalui kerjasama IU-CEPA, perdagangan Indonesia dan Uni Eropa diharapkan dapat meningkat hingga 2 kali lipat pada 5 tahun mendatang, yakni ditargetkan mencapai 60 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, IDX Channel. Ya pemirsa, Anda kembali di Market Buzz. Kalau tadi Fajar sudah membahas banyak hal ya, tadi soal suku bunga, investasi dan lain-lain sebagainya. Ya, sekarang kita ke informasi lain pemirsa. Emiten Farmasi PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk melanjutkan aksi buyback saham dalam 3 bulan ke depan dengan sisa alokasi dana sebesar 56 miliar rupiah. Ya, merujuk keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, dana sebesar 56 miliar rupiah tersebut merupakan sisa biaya atas aksi buyback yang telah dilakukan pada 20 Maret 2025 dan 20 Juni 2025. Manajemen perseroan menyebut bahwa buyback saham akan berlangsung dalam jangka waktu 3 bulan setelah keterbukaan informasi, yakni pada 23 September hingga 22 Desember 2025. Adapun perseroan membatasi harga buyback saham di level Rp760 per saham dan Mandiri Sekuritas ditunjuk sebagai perusahaan efek yang melakukan buyback melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Ya, selanjutnya pemirsa, PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA mencatat kinerja yang solid pada semester 1 2025. Ya, CDIA pemirsa membukukan laba bersih 74,4 juta dolar Amerika, melonjak lebih dari 347% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 16,6 juta dolar Amerika. PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA mencatat kinerja yang solid pada semester 1 2025. Emiten investasi infrastruktur milik konglomerat Prayogo Pangestu yang baru 2 bulan melantai di Bursa Efek Indonesia itu membukukan laba bersih 74,4 juta dolar Amerika, melonjak lebih dari 347% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 16,6 juta dolar Amerika. Perseroan mengatakan pencapaian tersebut mencerminkan ketahanan bisnis sekaligus disiplin strategi pertumbuhan perseroan. Kinerja positif tersebut tidak lepas dari penguatan basis modal lewat strategi pendanaan yang terdiversifikasi. CDIA memperoleh suntikan modal 2 triliun rupiah dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk, penyertaan modal 185 juta dolar Amerika dari Chandra Asri Group dan Edco Group, serta dana segar 2,4 triliun rupiah dari hasil penawaran umum perdana saham pada Juli 2025. Pada semester 1 2025, CDIA membukukan pendapatan bersih 66,9 juta dolar Amerika, naik 41,9% year on year. Kontribusi logistik melonjak tajam menjadi 15 juta dolar Amerika dibandingkan hanya 0,1 juta dolar Amerika pada periode yang sama tahun lalu. Perseroan menegaskan dengan fondasi modal yang kuat dan ekspansi logistik yang agresif, CDIA siap memperkuat perannya sebagai penyedia utama solusi konektivitas regional sekaligus mitra pertumbuhan industri petrokimia di Asia Tenggara. Berbagi sumber, IDX Channel. Dan sebelum kita hari Market Buzz, pemirsa, kita simak terlebih dahulu bagaimana posisi indeks harga saham gabungan terkini di 30 menit pertama perdagangan. Pemirsa, IHSG tadi sempat menguat dan sekarang kembali ke zona merah, justru melemah 0,33% ke 8.097. Koreksi terjadi di 30 menit pertama. Sementara dari saham sektor-sektor,
Yang masih mendukung penguatan ada sektor keuangan, properti, dan juga industri. Sementara sejumlah sektor lainnya justru bergerak melemah dan menjadi penekan IHSG. Dari top gainers ada emas yang masih konsisten menguat. TINS, GZCO, Koin, JRR, BWPT, BSBK, dan juga sejumlah saham lainnya. Sementara dari top losers ada Bumi yang berbalik ke zona merah setelah menguat cukup kencang pada perdagangan kemarin. Hari ini melemah 2%, CDIA melemah, WIFI, PTRO, Antam, BRMS, dan juga saham-saham lainnya masuk dalam kategori top losers. Dan demikian dari update IHSG di 30 menit pertama perdagangan. Kalau kita lihat tadi sektor industri masih berada di teratas ya. Ya. Ini senang sekali saya bisa belajar lebih dalam lagi soal ini. Baik pemirsa, tak terasa 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk Anda. Dan pastikan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, You Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang tayang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham, saya Fajar Wayon dan rekan saya. Saya Yanupus pemirsa pamit, terima kasih dan sampai jumpa.